Pentingnya inklusivitas dan keberlanjutan ini kami pikir sangat penting, dan oleh karena itu kami harap dengan laporan ini kami turut mendorong adanya kebijakan dan pembuatan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mengelola dan memanfaatkan mineral kritis yang kita miliki, tetapi cara-cara yang dilakukan perlu memperhatikan standar internasional ataupun juga kepentingan lingkungan, kepentingan keberlanjutan itu sendiri. Selamat pagi. Perkenankan saya di sini Dandira Fitrandi sebagai peneliti ekonomi Departemen Ekonomi CSIS Indonesia untuk memaparkan terkait dengan laporan perdagangan dan investasi berkelanjutan Indonesia tahun 2024. Pada bagian pertama saya akan menjelaskan beberapa pendahuluan dan penjelasan terkait dengan apa itu DFD Lab dan juga beberapa snapshot atau kilasan terkait dengan laporan yang akan kita luncurkan pada pagi hari ini. Untuk bagian kedua, kita akan mempresentasikan terkait dengan temuan laporan kami. Dan yang ketiga, akan juga presentasikan untuk temuan laporan khusus terkait dengan tata kelola mineral kritis. Mungkin tadi sudah dilihat dari video bahwa memang CSIS Indonesia sekarang sedang memiliki program yang bernama Decarbonization for Development Lab. Itu adalah sebuah program yang membantu mengumpulkan para stakeholders, baik dari akademisi, dari think tank, dari private sectors, dan juga pastinya KL atau juga policy makers untuk bisa meningkatkan penelitian-penelitian atau kualitas-kualitas penelitian terkait dengan kebijakan iklim. Tentunya CSIS Indonesia di sini memiliki core competence di bidang perdagangan dan industri, sehingga untuk fokus dari DFD Lab adalah perdagangan, industri, dan juga investasi untuk di tahun pertama ini. Jadi kita memiliki 3 pilar terkait dengan apa saja yang kita lakukan di DFD Lab. Ada riset, ada network, dan juga terkait dengan data. Pada pagi hari ini kita akan meluncurkan reflexive report, yaitu adalah laporan perdagangan dan investasi berkelanjutan Indonesia. Dan untuk tahun ini kita ada beberapa inisiatif baru, yaitu terkait dengan call for proposal, DFD Lab Lecture yang akan kita dengarkan, dan juga other flagship report, dan juga peluncuran secara formal DFD Lab Dashboard. Pertanyaan yang mungkin ada di pikiran Bapak Ibu gitu ya, kenapa sih kita ingin memajukan tema terkait dengan perdagangan dan investasi berkelanjutan? Jawabannya adalah kita memerlukan pendekatan baru. Kita memerlukan pendekatan baru untuk bisa mencapai target-target pemerintah dan juga masyarakat Indonesia. Di antaranya visi Indonesia 2045 dan juga target net zero emission di tahun 2060 kita. Jadi kita memiliki satu laporan secara komprehensif terkait dengan perdagangan dan investasi berkelanjutan. Dan kita juga buat, mungkin ini bisa dibilang salah satu report yang satu-satunya mungkin ya, yang mengadres terkait dengan mineral kritis di Indonesia, yaitu terkait dengan aspek keberlanjutan dalam tata kelola mineral kritis di Indonesia. Sedikit kilasan report laporan utama kami, kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi global masih akan dibayangi oleh beberapa downside risk, yaitu adalah inflasi, walaupun mungkin trennya menurun. Yang kedua adalah tensi geopolitik. Dan yang ketiga adalah perubahan iklim. Hal-hal ini yang akan kita address dan kita coba lihat bagaimana dampaknya untuk masing-masing, khususnya terkait dengan kinerja perdagangan dan juga investasi, baik di global dan juga di Indonesia. Kita melihat bahwa perdagangan dan investasi luar negeri itu menurun atau melambat. Dan hal ini juga mengekspos salah satu hal yang menurut kami penting, yaitu adalah kesenjangan kinerja antara negara berkembang dan juga negara maju. Di sini kita melihat apa sih sebenarnya potensi baru gitu ya dari terkait dengan perdagangan dan juga investasi. Apabila kita lihat dari data, kita menemukan bahwa pertumbuhan perdagangan dan investasi berkelanjutan itu meningkat di tahun 2023. Jadi hal ini bisa kita jadikan potensi untuk Indonesia
kedepannya dapat memiliki sumber-sumber pertumbuhan baru yang kita inginkan. Tentunya tadi untuk mencapai target-target seperti 2045 dan juga 2060. Namun demikian, masih banyak tantangan yang kita alami. Misalnya, Indonesia memerlukan kebijakan-kebijakan yang menurut kami harusnya lebih fasilitatif, ya, terkait dengan perdagangan dan juga investasi. Hal ini dikarenakan melalui beberapa indikator yang kami kumpulkan bahwa kinerja Indonesia dalam perdagangan dan investasi berkelanjutan masih lebih rendah di negara tetangga. Hal ini yang harus kita pacu ke depannya. Kita juga mengelakkan bahwa Indonesia sudah memiliki beberapa kebijakan untuk mendukung perdagangan dan investasi berkelanjutan. Di antaranya di laporan kami meng-highlight adanya taksonomi hijau dan juga pembentukan carbon market yang mungkin akan bisa meningkatkan potensi di perdagangan dan juga investasi berkelanjutan di masa depan. Untuk kilasan laporan terkait laporan khusus, kami mengambil tema mineral kritis. Mungkin banyak ibu dan bapak yang belum mengetahui apa itu mineral kritis. Kami membahas pembahasan terkait dengan mineral kritis ini di laporan kami secara cukup komprehensif. Kita mengetahui bahwa ini merupakan isu yang baru dan ini perlu lebih strategis terkait dengan approach yang dilakukan oleh pemerintah, tentunya dengan mengedepankan konsep global. Kita juga menekankan bahwa penting untuk melakukan diversifikasi investasi. Ini kita temukan pada studi lapangan kami yang kami lakukan di Morowali, yang utama pemerintah Indonesia untuk menyelesaikan beberapa tumpang tindih regulasi dengan mineral kritis dan juga beberapa wewenang-wewenang antara pemerintah daerah dan juga pemerintah pusat yang menurut kami masih belum efektif dan efisien. Terakhir, Indonesia juga kami lihat harus lebih aktif dalam forum-forum internasional dan juga perjanjian perdagangan dan juga investasi. Kenapa? Karena dengan mengikuti forum-forum ini dan juga perjanjian, ini akan meningkatkan exposure Indonesia terhadap standar-standar sustainability yang sekarang sedang dilakukan oleh negara-negara lain. Oleh sebab itu, kita melihat bahwa ke depannya mineral kritis ini akan menjadi sektor yang penting. Kita tahu sendiri bahwa Indonesia memiliki kebijakan hilirisasi, ya, dan ini merupakan hal yang perlu kita evaluasi dan juga kita lihat apakah memang semua mineral kritis harus dihilirisasi. Apa sih indikator-indikator yang harus kita gunakan ketika kita berbicara tentang program-program hilirisasi? Mungkin sedikit penjelasan dari kami. Selanjutnya saya akan panggil Rizky untuk di presentasi bagian selanjutnya. Terima kasih atas perkenalannya. Terima kasih Bapak Ibu. Izinkan saya untuk menyampaikan ringkasan singkat dari bagian pertama dari laporan perdagangan dan investasi Indonesia berkelanjutan di Indonesia. Laporan utama ini akan menceritakan tentang aspek dan tantangan ekonomi keberlanjutan di era fragmentasi global. Mari kita mulai dengan kondisi makroekonomi. Jadi saya mohon maaf nih, Senin pagi langsung banyak grafik, bear with me. Jadi seperti kita ketahui recovery pasca pandemi sudah kita masuki. Jadi dengan membaiknya kondisi kesehatan masyarakat, kita lihat pertumbuhan global sudah kembali di level 3%, namun rata-rata akan diproyeksikan lebih rendah daripada kondisi di masa sebelum pra-pandemi. Nah, di tengah recovery ini ada banyak tantangan. Yang pertama tentu perubahan demografi, peningkatan teknologi yang bukan hanya substitusi pada human capital, tapi juga complementary terhadap human capital, adanya kelangkaan sumber daya dan perubahan iklim, perubahan geopolitik, serta integrasi maupun disintegrasi dari perdagangan maupun keuangan internasional. Hal ini yang menyebabkan recovery pasca pandemi ini akan menghadapi banyak ketidakpastian dan juga resiko. Seperti halnya di global, Indonesia juga mengalami pemulihan yang sudah cukup baik. Kita sudah mengalami sudah kembali ke level pertumbuhan sekitar kurang lebih
5%, namun pertumbuhan ini sangat didorong oleh konsumsi rumah tangga. Kita bisa lihat rumah tangga ini adalah bar yang warna biru tua, dan di akhir-akhir tahun terakhir ini sangat didorong oleh menjadi kontributor utama dari pertumbuhan Indonesia. Pertanyaannya adalah apakah kita bisa terus mengandalkan konsumsi rumah tangga sebagai kontributor utama dari pertumbuhan Indonesia. Nah, oleh karena itu ada 3 hal yang kami catat untuk memastikan pertumbuhan ekonomi Indonesia untuk keberlanjutannya. Pertama, pemulihan pasca pandemi ini diperlukan untuk dipastikan selalu dengan terus mengintegrasikan keberlanjutan dari reformasi struktural. Kedua, pemanfaatan disrupsi dan teknologi serta SDM untuk melancarkan transformasi struktural ini. Dan yang terakhir adalah kebijakan publik yang inklusif dan mengintegrasikan keberlanjutan pembangunan ekonomi. Pentingnya inklusivitas dan keberlanjutan ini kami pikir sangat penting, dan oleh karena itu kami harap dengan laporan ini kami turut mendorong adanya pembicaraan kebijakan dan pembuatan kebijakan yang inklusif dan berkelanjutan. Selanjutnya mari kita lihat sisi eksternal. Saya akan mulai dengan sisi perdagangan, lalu saya lanjutkan dengan sisi investasi. Kita lihat selama tahun lalu 2023 perdagangan terlihat merambat dengan growth negatif 1,2%, namun diharapkan tahun 2004 dan 2005 akan kembali rebound kembali. Hal ini juga terlihat di perdagangan Indonesia. Kita lihat di tahun 2023 ekspor maupun impor turun. Ekspor turun sebesar 11,4% dan impor turun sebesar 6,6%. Selain itu, seperti Bapak Ibu ketahui, kita sangat tergantung oleh ekspor dari komoditas dan mitra dagang yang masih sangat tradisional, di mana 1/4 dari kita adalah ke Republik Rakyat Tiongkok. Di sisi investasi, seperti juga Dandi tadi sudah sebutkan, ada penurunan tren investasi di pasar global. Memang kalau kita lihat bandingkan antara investasi yang masuk ke pasar negara maju maupun negara berkembang, kita lihat ada peningkatan dari investasi di negara maju. Namun sayangnya untuk negara berkembang, investasi ini cenderung mengalami penurunan dan perlambatan. Bagi Indonesia, perlambatan ini belum begitu terasa. Kita lihat Indonesia adalah yang biru tua dibanding dengan negara-negara tetangga. Kita masih menjadi salah satu sebenarnya adalah destinasi investasi yang paling tinggi, namun kita perlu mewaspadai adanya perlambatan yang terjadi di pasar global ini. Berikutnya saya akan lanjutkan dengan bagaimana kondisi dari khususnya perdagangan environmental goods. Environmental goods ini adalah sekitar 124 pos tarif HS barang. Dia menyumbang 5% perdagangan global saat ini dan pertumbuhannya sangat baik. Dibandingkan dengan yang kita lihat tadi pertumbuhan global mengalami penurunan, justru perdagangan environmental goods ini mengalami pertumbuhan hampir 2,5 kali lipat selama 2 dekade terakhir. Di tahun 2023 pun tumbuhnya sebesar 4%. Jadi sangat kontras dengan pertumbuhan dari barang-barang tradisional yang turun sebesar 1,2%. Selain itu, kalau kita lihat kecenderungan dari sisi perdagangan policy kebijakan perdagangan, dari segi tarif kita lihat perdagangan barang environmental goods memiliki tarif yang relatif lebih rendah dibandingkan barang-barang tradisional. Namun bagi negara berkembang kita masih memberlakukan tarif yang cukup tinggi dibandingkan dengan negara maju yang sudah banyak meliberalisasi tarif di perdagangan environmental goods. Kontrasnya, walaupun negara maju seperti sudah sangat liberal, banyak sekali non-tarif measures yang diberlakukan oleh negara maju di perdagangan environmental goods ini. Sehingga jika kita bandingkan kedua hal ini, ini bisa menjadi concern yang sangat besar bagi negara berkembang karena non-tarif measures biasanya lebih tidak transparan dan lebih sulit untuk diikuti oleh negara berkembang. Sehingga negara-negara perlu meningkatkan komitmennya untuk perluasan akses pada environmental goods dengan kebijakan-kebijakan yang lebih fasilitatif. Dari segi perdagangan environmental goods Indonesia, bagaimana peran kita? Ada good news, yaitu ekspornya sangat hampir triple, terutama di antara tahun 2000-an dibandingkan tahun 2022, namun ada perlambatan sedikit di tahun 2023. Dibandingkan dengan negara-negara tetangga, Indonesia adalah di garis biru, biru tua, dibandingkan dengan misalnya yang paling menjadi rising star di negara tetangga adalah Vietnam. Di tahun misalnya 2011, ekspor Vietnam untuk environmental goods itu cuma setengah dari ekspor Indonesia. Namun di tahun 2021, ekspor environmental goods Vietnam sudah 3 kali lipat dari ekspor environmental goods Indonesia.
Jadi kalau kita lihat mungkin ini adalah menjadi tantangan yang belum kita atau opportunity yang belum kita ambil secara optimal untuk sebagai pengungkit baru di perdagangan pola perdagangan Indonesia. Apakah kita tidak bisa melakukan partisipasi ini? Memang indeks kompleksitas Indonesia itu relatif rendah, 112. Namun dibandingkan Vietnam bahkan kita masih lebih tinggi. Ini dari segi ranking. Dan dia potensi kompleksitas hijau adalah potensi untuk ekonomi bisa mendiversifikasi produk dalam bentuk environmental goods yang dia produksi. Potensinya cukup baik, walaupun untuk kondisi sekarang Indonesia masih sangat rendah, ya 60. Grafik ini menunjukkan secara tren indeks dari kompleksitas tersebut, dan bisa kita lihat Indonesia yang hijau ini relatif tidak mengalami banyak pertumbuhan dalam kemampuannya untuk memproduksi barang-barang environmental goods ini. Namun dengan besarnya pertumbuhan di pasar global, kita bisa mengambil kesempatan ini sebagai pengungkit baru untuk perdagangan Indonesia. Dari segi investasi, tentu untuk Indonesia sebagai pengguna dan juga produsen dari sektor energi, kita ketahui 34% dari emisi gas rumah kaca terbesar Indonesia itu adalah disumbang oleh sektor energi, di mana 87%-nya adalah khusus oleh bahan baku energi fosil, dan dengan pertumbuhan yang cukup tinggi yaitu 6,7%. Oleh karena itu, Indonesia tentu mempunyai komitmen untuk mencapai target sumber energi terbarukan sebesar 17% by 2025. Namun pada tahun 2023 kita baru 13%. Jadi masih ada gap yang cukup tinggi kalau kita mau raih target yang 1 tahun lagi, ini 2024 harus dicapai. Oleh karena itu sudah ada kebijakan atau enggak program yang diambil oleh pemerintah, salah satunya ikut serta dalam Just Energy Transition Partnership yang memberikan sekitar 20 miliar komitmen untuk transisi energi di Indonesia. Diharapkan komitmen ini tentu tidak bisa membayar semua kebutuhan investasi yang diperlukan, namun sekitar 1/4 dari total investasi yang diperlukan oleh Indonesia. Nah, ada studi dari CSIS dan Tenggara mengenai resiko dan tantangan dari transformasi energi ini. Salah satunya adalah status quo keternaga-listrikan Indonesia yang dimonopoli PLN, sehingga memberi hambatan besar bagi transisi energi dan memberi hambatan terutama dalam bentuk insentif yang cukup bagi energi baru dan terbarukan untuk bisa berkembang. Oke, selanjutnya bagaimana dari segi financing? Segi financing di pasar global juga kalau kita lihat kalau dari sisi PMA ada penurunan, namun di pasar global untuk green bonds justru mengalami kenaikan. Jadi kita lihat baik di perdagangan maupun investasi, sektor environmental goods dan environmental financing itu lebih bergairah dibandingkan yang tradisional. Pasar green bond global tumbuh hampir 4 kali lipat antara 2018 ke 2021. Di Indonesia sendiri pasar obligasi ramah lingkungan tumbuh 3,7 kali lipat pada periode yang sama, jadi juga cukup aktif. Namun tentu masih banyak yang room for space, there is big space for improvement, karena mayoritasnya masih dikuasai oleh pemerintah, dilakukan oleh pemerintah maupun BUMN. Another good thing adalah kita sudah memiliki taksonomi hijau yang diterbitkan oleh OJK dan harus wajib dilaksanakan mulai tahun 2024 ini. Jadi diharapkan green financing bukan hanya dari sisi bond, tapi juga mungkin akan bisa berlanjut di sisi banking. Last but not least, kami merasa perlu untuk membahas juga industrial policy yang Indonesia lakukan. Salah satu industrial policy yang sangat masif dilakukan Indonesia adalah penetapan tingkat kandungan dalam negeri. Dan sektor energi tidak imun dari itu, jadi merupakan sektor energi yang terbarukan terkena cukup dampak yang besar dari kebijakan TKDN ini. Dan banyak selain itu TKDN ini banyak studi yang menunjukkan bahwa pertama belum efektif dalam meningkatkan permintaan produknya, kedua menjadi bahan untuk masuknya teknologi yang diperlukan untuk mengganti teknologi yang lebih baik, sehingga merugikan daya saing, dan berkorelasi negatif dengan produktivitas, output, ekspor, tenaga kerja, dan nilai tambah perusahaan. Sehingga kami regulasi TKDN ini perlu direformasi dan diharmonisasi dengan kebijakan perdagangan dan industri, mengingat pentingnya integrasi rantai pasokan global untuk memudahkan kita juga melakukan energy transition.
Sederhanaan proses aplikasi juga dirasakan perlu, dan kami turut mengapresiasi adanya kemungkinan perubahan pada TKDN untuk solar cell yang baru diumumkan pada bulan Mei kemarin. Last but not least, jadi kami ingin juga regulasi dan peraturan terkait perdagangan di dalam hal carbon pricing. Jadi penetapan harga karbon ini tentu penting di seluruh dunia untuk menginternalisasi cost dari karbon ke dalam consumption decision maupun production decision. Nah, namun tentu ada resiko dari carbon leakage dari perbedaan mungkin harga karbon di antar dunia dan juga perbedaan komitmen. Nah, despite all this, walaupun dengan tantangan ini, namun kita bisa lihat di pasar global, cakupan efek emisi rumah kaca cukup besar, 23% dari efek rumah kaca tergabung dalam atau merupakan bagian dari penetapan harga karbon, setengahnya melalui ETS, setengahnya melalui pajak karbon, jadi cukup banyak perkembangan. Namun yang ingin kami sampaikan juga dan kami rasa penting adalah pentingnya Indonesia untuk turut andil dalam kerjasama internasional terkait upaya dekarbonisasi ekonomi ini. Ada banyak sekali manfaat dari turut andilnya Indonesia dan keaktifan Indonesia, dan walaupun Indonesia sudah cukup ada seperti tadi ikut Just Energy Transition Participation, namun kami rasa masih banyak fora ekonomi keberlanjutan yang bisa kita ikuti untuk dua hal. Pertama, membantu Indonesia menjadi tegas pada langkah-langkah di dalam domestik untuk memenuhi komitmen iklimnya. Kedua, kita ini juga, dengan kita makin berpartisipasi, maka perspektif Indonesia pun lebih dapat diterwakilkan dalam harmonisasi kebijakan perdagangan ekonomi kelanjutan. Mungkin dari saya segitu, saya akan lanjutkan ke Habib yang akan menjelaskan tentang khusus dari laporan ini. Terima kasih rekan saya Kiki. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian. Saya akan melanjutkan pembahasan mengenai mineral kritis. Mungkin Bapak dan Ibu sekalian bertanya-tanya kenapa kita menggunakan istilah mineral kritis dibandingkan dengan berbagai macam istilah yang lain yang ada. Mungkin misalnya transition minerals atau minerals biasa. Itu karena dalam bayangan kami bahwa karena memang isunya mineral kritis, karena jumlah sumber dayanya terbatas, karena fungsinya sangat strategis, oleh karena itu, kita harus menerapkan standar lingkungan yang paling tinggi dalam rangka menjaga supaya ada keberlanjutan daripada penggunaannya dan juga bagaimana kita melindungi dan melibatkan. Jadi kita tidak bisa hanya menyerahkan kepada satu stakeholder saja untuk memastikan penggunaannya itu bersifat strategis. Oleh karena itu, kita menggunakan istilah mineral kritis. Mungkin saya langsung masuk kepada situasinya itu seperti apa sih di Indonesia gitu ya. Kalau misalnya kita lihat di sini ada beberapa aspek yang mendasari kenapa suatu mineral itu menjadi kritis gitu ya. Yang pertama mungkin kita bisa lihat kebermanfaatannya. Kebermanfaatan mineral itu sendiri bisa menjadi bahan baku untuk produk teknologi berkelanjutan, bisa juga menjadi bahan baku untuk teknologi tinggi seperti semikonduktor, atau bahkan bahan baku untuk teknologi pertahanan. Jadi fungsinya itu sangat kritis gitu ya, sangat strategis, dan juga ada aspek berikutnya adalah keterbatasan. Nah, keterbatasan di sini artinya apa? Artinya adalah situasi pengambilan atau lokasi tempat sumber dayanya ini sendiri ada di wilayah-wilayah yang mungkin sulit untuk diakses. Salah satu contohnya yang baru-baru ini mungkin diterbitkan oleh Financial Times, bagaimana lokasi mineral kritis itu ada di dalam gunung berapi gitu ya, di dalam magma. Nah, kemudian ada juga di negara-negara yang mungkin kapasitas finansialnya terbatas untuk melakukan eksplorasi ataupun eksploitasi. Kemudian juga ada di bawah laut atau di dasar laut gitu ya. Dan yang terakhir ada juga di wilayah konflik. Jadi berbagai macam situasi yang ada ini. Kemudian ada juga aspek ketergantungan. Artinya apa? Bahwa mineral ini sangat bergantung kepada perkembangan teknologi. Dengan perkembangan teknologi yang semakin maju, bisa jadi mineralnya itu semakin cepat habis, atau juga bisa tergantikan relevansinya dengan mineral yang lainnya. Nah, kita pernah belajar dari pengalaman kita di tahun 1980 terkait dengan kayu gelondongan. Jadi kalau misalnya kita tidak memperhatikan situasi seperti ini, kita bisa kehilangan daya saing dari produk unggulan kita. Kemudian yang terakhir adalah aspek ketahanan. Resiliensi dari apa? Karena sekarang situasinya rantai pasok mineral di tingkat global itu sangat dipengaruhi juga oleh situasi geopolitik. Baik itu friendshoring, nearshoring, ataupun reshoring. Negara-negara maju terutama itu berkeinginan untuk menarik kembali
rantai pasoknya atau memastikan. Jadi bukan lagi logika efisiensi, tetapi sekarang logika resiliensi atau logika juga seberapa jauh like-mindedness seperti itu ya. Nah ini di sini disebutkan dalam neraca Kementerian ESDM kita memiliki 46 mineral. Jadi di situ ada pembagiannya, jenis-jenisnya ada logam, ada bukan logam jenis tertentu. Tetapi yang mau kami tekankan di sini adalah bahwa 46 mineral yang disampaikan oleh Kementerian ESDM tidak semuanya kita bersifat kritis gitu ya. Jadi ada mineral-mineral yang tidak bersifat kritis dan ada juga mineral kritis yang sebenarnya kita tidak punya. Indonesia tidak punya. Contohnya apa? Contohnya germanium yang merupakan bahan baku semikonduktor ataupun juga lithium, bagian dari komplementer baterai kendaraan listrik. Di sini kita mengangkat 5 mineral yang ditetapkan oleh Indonesia sebagai mineral kritis, tetapi juga oleh dunia dilihat sebagai mineral kritis. Di antaranya adalah nikel, kobalt, tembaga, bauksit, dan timah. Nah, di sini kita memperhatikan bagaimana produksi dan cadangan Indonesia dibandingkan dengan produksi dan cadangan di dunia. Tentu kita menggunakan satu data rujukan yaitu USGS Mineral Commodity Summaries mengingat komprehensifnya data tersebut. Nah, kemudian yang mau kami bahas di sini ada 3. Yang pertama, yang mungkin Bapak Ibu sering kali baca di laporan-laporan ataupun di berita adalah nikel. Situasi nikel Indonesia itu seperti apa? Pada tahun 2022 Indonesia menempati posisi kedua sebagai produsen terbesar di dunia. Tapi pada tahun 2023 kita naik menjadi produsen terbesar nikel di dunia. Nah, dibandingkan dengan cadangan-cadangan di negara lain, kita juga memiliki cadangan porsi yang sangat besar, 42%, sangat signifikan kalau misalnya kita lihat gitu ya. Dan kalau misalnya kita lihat bagaimana situasinya di negara-negara ASEAN, apakah nikel itu hanya dimiliki oleh Indonesia atau enggak? Ada juga negara lain, tapi porsinya itu tidak sebanyak yang Indonesia miliki. Artinya apa? Dalam hal ini sebenarnya nikel memang memungkinkan kita, bukan memungkinkan, bahkan memberikan kita keunggulan apabila kita hendak menggunakannya secara strategis. Kemudian ada juga kobalt. Nah, kobalt ini kita menempati posisi kedua ya, terbesar di dunia dari segi produksinya. Nah, cadangan kobalt Indonesia tapi tidak begitu banyak. Artinya hanya bersifat kurang dari 5%, tetapi kita mengalami peningkatan produksi dari tahun 2022 sampai dengan tahun 2023. Lagi-lagi kita melihat juga apakah ada di negara ASEAN lain yang juga memiliki kobalt. Di sini ada Filipina. Nah, yang ketiga itu adalah timah. Timah ini juga menjadi salah satu komponen yang sangat penting. Kalau misalnya Bapak Ibu di sini pasti menggunakan perangkat telepon ya, Apple ataupun Samsung. Nah, jadi yang perlu kita pelajari adalah timah itu satu dari 4 mineral kritis yang digunakan untuk telepon genggam. Tin, tungsten, tantalum, dan emas. Nah, tin itu adalah timah gitu ya. Jadi ini timah Indonesia sendiri sudah masuk ke dalam rantai pasok global, itu dari Apple ataupun juga China Mobile misalnya. Nah, tapi sayangnya karena berbagai macam isu, terutama korupsi, tata kelola yang kurang baik, produksi timah di Indonesia itu mengalami penurunan dan posisinya juga mengikut turun gitu ya, dari posisi 2 kemudian menjadi posisi ketiga di dunia untuk dari segi produksinya. Nah, berikutnya kita juga membahas mengenai bauksit dan tembaga. Ini yang rasanya Indonesia tidak begitu banyak keunggulan relatifnya atau keunggulan komparatifnya dibandingkan dengan 3 mineral kritis lainnya. Karena banyak negara lain di dunia dan bahkan di negara-negara ASEAN juga yang memiliki sumber daya jauh lebih banyak dibandingkan kita. Ini misalnya ada bauksit, itu produksinya menurun. Kalau misalnya kita bandingkan kontribusinya terhadap angka di dunia dari 5,3% menjadi 5%. Dan angka cadangan bauksit kita juga relatif terbatas, Bapak Ibu sekalian. Hanya 3% dibandingkan negara-negara lain di dunia. Kemudian ada juga tembaga, sama kasusnya, mengalami penurunan produksi. Nah, yang kita ingin lihat juga adalah sebenarnya apa sih yang sudah dilakukan oleh Indonesia dalam mengelola 5 mineral tersebut. Kita tahu ada yang namanya kebijakan hilirisasi, tetapi yang perlu ditekankan adalah idealnya hilirisasi tidak hanya berfokus kepada tujuan akhir, tidak hanya berfokus kepada ends, tetapi juga berfokus kepada means, cara-cara untuk menghasilkan produk berkelanjutan tersebut. Jadi cara-caranya itu juga harus ramah lingkungan, kemudian memperhatikan misalnya emisi gas rumah kacanya dan lain sebagainya. Nah, sejauh ini kita melihat bahwa yang sudah sangat maju hanya pada sektor kendaraan listrik, tetapi untuk produk-produk berkelanjutan lainnya tampak kita belum berfokus gitu ya.
nanti ini kita bisa bahas, tetapi lagi-lagi belum ada insentif bagi praktik pengelolaan mineral kritis yang lebih ramah lingkungan ataupun juga memperhatikan gas rumah kacanya seperti itu. Jadi tidak ada salahnya untuk kita mengelola dan memanfaatkan mineral kritis yang kita miliki, tetapi cara-cara yang dilakukan perlu memperhatikan standar internasional ataupun juga kepentingan lingkungan, kepentingan keberlanjutan itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, saya mau membahas sedikit terkait dengan bagaimana pemangku kepentingan yang ada di rantai mineral, rantai pasok mineral di Indonesia. Jadi ada 3 lapis bagaimana kita memperhatikan tata kelola mineral kritis di Indonesia. Pertama, bahwa pemerintah itu tidak bisa dilihat sebagai aktor tunggal. Jadi ada pemerintah pusat dan ada pemerintah daerah. Tentunya UU Minerba yang tahun 2009 itu membagi kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Tetapi setelah adanya UU yang terbaru 3 tahun 2020, bagaimana terjadi resentralisasi. Tetapi lagi-lagi pemerintah daerah sebenarnya yang melakukan pengawasan di sana. Jadi kapasitas pengawasan, kapasitas juga untuk memahami situasi mineral kritis yang ada di daerah itu menjadi penting. Penting untuk dibayangkan apa yang daerah tersebut akan lakukan ketika misalnya mineralnya habis. Seperti itu. Itu yang sampai sekarang belum kita lihat ada. Nah, kemudian yang kedua adalah bagaimana di tingkat pusat sendiri ada distribusi kewenangan di setiap kementerian. Kalau misalnya orientasi kita adalah membangun rantai pasok, tetapi berarti kita harus memiliki koordinasi atau koherensi dalam pengambilan kebijakan dari hulu sampai ke hilir. Hal ini yang belum kita lihat ada juga. Nah, kemudian yang terakhir adalah bagaimana memposisikan pemerintah sebagai hanya satu aktor di tengah berbagai macam aktor-aktor lain, termasuk misalnya think tank ataupun industri, kemudian institusi keuangan dan lain sebagainya. Nah, yang kita mau lihat di sini, ini misalnya kalau kita bayangkan mulai dari investasi sampai dengan daur ulang gitu ya, bagaimana suatu rantai pasok mineral kritis itu dibayangkan, memang tidak semua kementerian dilibatkan seperti itu. Dan misalnya penyelidik atau penyidik tambang, inspektur tambang itu bagaimana misalnya kewenangannya hanya terbatas pada tambang saja. Kemudian juga ada pengawas lingkungan, misalnya hanya terbatas kepada isu lingkungan saja. Tetapi bagaimana memastikan bahwa setiap penegakan hukum di Indonesia itu memiliki orientasi rantai pasok supaya menciptakan rantai pasok mineral kritis yang berkelanjutan. Nah, kemudian ini saya mau cerita sedikit, Bapak Ibu. Saya turun lapangan ke Morowali. Saya mau cerita setelah pulang dari Morowali, 1 minggu saya mengalami ISPA. Jadi saya suaranya habis, kemudian batuk-batuk, bagaimana menggambarkan buruknya air atau udara di sana gitu ya. Dan juga misalnya kita tahu, kita mendengar cerita dari teman-teman di sana bahwa kalau misalnya mau makan itu harus ngelap dulu piringnya. Karena misalnya debunya itu betapa masifnya, kemudian juga kita melakukan kunjungan ke salah satu muara sungai di Bahadopi, letaknya kurang lebih 10 km dari pusat industrinya. Dan itu di situ kita lihat bagaimana misalnya warna airnya itu sudah tercemar, bukan lagi warna coklat tetapi kemerahan yang artinya ada mungkin gabungan senyawa kimia di dalam larutan air tersebut. Dan ini dialami oleh masyarakat lokal di Morowali itu sendiri. Morowali sebelum terjadi kawasan industri penduduknya ada 100.000, tetapi ketika sudah ada kawasan industrinya naik jadi sampai 200 sampai 300.000. Dan rencananya sedang dibangun juga satu kawasan industri baru yang akan sama besarnya atau bahkan lebih besar dari sana. Jadi kita bisa bayangkan betapa luasnya dampak lingkungan yang akan terjadi di Morowali. Di sini saya mau balik ke sini sedikit. Ada perbedaan standar lingkungan yang kami perhatikan dan kami juga dapatkan dari lapangan antara misalnya kawasan industri yang perusahaannya berafiliasi dengan Tiongkok, Kanada, dan juga Australia. Kanada menjadi perusahaan champion untuk penegakan praktik-praktik yang ramah lingkungan, terutama di bidang mineral. Kemudian ada Australia yang misalnya perusahaannya baru saja membeli perusahaan mineral Indonesia dan menggantinya menjadi boardnya itu lebih ramah lingkungan, lebih perhatian kepada isu-isu lingkungan termasuk satwa dan lain sebagainya. Kemudian Tiongkok sendiri kita perlu mendorong agar perusahaan-perusahaan Tiongkok lebih ramah lingkungan seperti itu. Nah, berikutnya ini kami juga melakukan perbandingan Bapak Ibu sekalian dengan negara-negara lain, pertama dengan Kanada, kemudian dengan Australia dan juga dengan Inggris. Kami tahu bahwa negara-negara ini memiliki standar lingkungan yang relatif tinggi seperti itu, dan tapi pun juga dengan standar lingkungan yang relatif tinggi,
mereka visinya berbeda-beda. Misalnya Kanada memiliki visi untuk menjadikan kekuatan praktik industri yang berkelanjutan. Kekuatan praktik industri berkelanjutan artinya apa? Artinya mempertimbangkan isu terkait dengan transportasinya, logistiknya harus ramah lingkungan, kemudian juga pembangkit listriknya juga harus ramah lingkungan, dan lain sebagainya. Australia memiliki visi untuk menjadi renewable energy superpower. Jadi memang fokusnya adalah bagaimana menciptakan sebanyak mungkin produk-produk pembangkit listrik yang berkelanjutan. Inggris memiliki visi menjadi responsible mineral financing, pusat pembiayaan mineral yang berkelanjutan, dan juga scientific power. Ini yang semuanya disampaikan dalam critical mineral strateginya masing-masing negara ini. Jadi semakin ke kanan, atau misalnya semakin ke Kanada, itu semakin komprehensif. Jadi benar-benar setiap rantai pasok itu dipertimbangkan elemen keberlanjutannya sendiri. Jadi poin besarnya adalah kepemilikan mineral kritis itu nggak bisa lagi kita jadikan jualan ke negara-negara lain. Oh ya, kita punya mineral kritis. Karena banyak negara di dunia ini juga memiliki mineral kritis. Dan mereka juga lebih memperhatikan isu lingkungan. Jadi menerapkan praktik lingkungan ataupun instrumen yang jauh lebih tinggi dibandingkan kita. Dan itu memiliki daya jual yang lebih dibandingkan hanya menawarkan, oh kita punya mineral, seperti itu ya. Ini yang terakhir terkait dengan peluang, ini kerjasama untuk tata kelola mineral kritis. Ini peluang dan tantangan yang Indonesia miliki. Indonesia sudah melakukan kesepakatan perdagangan dengan banyak negara tentunya, tetapi belum semua kesepakatan perdagangan itu mencakup isu mineral kritis gitu ya, terutama yang sudah disepakati sebelum-sebelumnya. Nah, kita lihat salah satu contohnya adalah IACEPA gitu ya. Bagaimana Indonesia dan Australia itu sudah membahas secara mendalam terkait dengan ekosistem kendaraan listrik, tapi juga harapannya ke depan untuk semua kesepakatan perdagangan yang akan dilakukan oleh Indonesia memasukkan mineral kritis yang berkelanjutan. Nah, kemudian juga ada inisiatif geoekonomi, itu Mineral Security Partnership yang digagas oleh negara-negara G7, kemudian juga Indo-Pacific Economic Framework yang juga digagas oleh Amerika Serikat. Hal ini sebenarnya memberikan insentif bagi Indonesia untuk lebih patuh atau untuk memiliki referensi terkait dengan rantai pasok yang berkelanjutan. Institusi keuangan internasional pun sama. Jadi ada fasilitas-fasilitas yang ditawarkan untuk bagi negara berkembang atau bagi negara pemilik mineral untuk mengikuti standar berkelanjutan gitu ya. RISE, kemudian juga Climate Smart Mining, kemudian Climate Smart Mining Initiative, dan lain sebagainya. Tantangannya apa? Tantangannya ada 3. Yang kalau misalnya berdasarkan laporan ini kita tulis, yang pertama adalah rivalitas antara Amerika Serikat dan Tiongkok atau kekuatan besar ya. Jadi bagaimana kita melihat bahwa rivalitas yang ada salah satunya menentukan derajat akses pasar dan daya saing yang produk-produk Indonesia yang kita miliki, tapi juga sekarang carrot-nya itu semakin kecil. Insentifnya itu yang ditawarkan oleh negara-negara besar ini semakin kecil, tetapi stick-nya semakin besar. Artinya lebih banyak demand kayak untuk misalnya menjauhi Tiongkok ataupun juga misalnya untuk lebih ramah lingkungan dan lain sebagainya. Tetapi insentif yang ditawarkan juga terbatas. Jadi hanya meminta tetapi tidak menawarkan solusi seperti itu. Kemudian yang kedua adalah penyusunan strategi multisektor. Tadi kita lihat bagaimana fragmented daripada rantai pasok kita sendiri. Nah, ada banyak standar yang sudah ditawarkan oleh internasional mulai dari OECD, bagaimana due diligence dilakukan, kemudian Extractive Industry Transparency Initiative, dan juga dari MSP itu sendiri. Dari berbagai macam standar ini yang harusnya idealnya Indonesia lakukan adalah tidak lagi membuat standar baru yang kita belum bisa memastikan akses pasarnya di tingkat internasional. Kita perlu memastikan bahwa semua standar itu pilih standar yang paling tinggi dan agar kita bisa patuhi supaya kita bisa lebih jelas akses pasarnya ke arah sana. Kemudian yang terakhir adalah sejauh mana Indonesia juga bisa berlaku sebagai promotor daripada mineral berkelanjutan ini. Indonesia akan menjadi negara perekonomian terbesar keempat di dunia dalam beberapa dekade berikutnya. Indonesia sudah memiliki Indonesian Aid, Indonesia memiliki platform kerjasama Selatan-Selatan, Indonesia memberikan bantuan teknis kepada Afghanistan dan juga Tanzania untuk sektor pertambangan. Nah, sejauh mana kita juga memasukkan norma-norma berkelanjutan di dalam setiap inisiatif yang Indonesia miliki. Mungkin itu saja dari saya. Demikian, terima kasih banyak.